Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan Bapak di pertemuan kedua kali ini dengan materi pelajaran materi pada pagi hari ini, yaitu mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa diperbolehkan. Cukup? Baik, Bapak buka materi pada pagi hari ini. Lanjut materi yang kemarin. Bapak share materinya. Ya. Oh ya, Bapak lupa ini. Siapa saja nih yang hadir pada pagi hari ini ya? Bisa, kalau hadir bisa katakan hadir ya. Tiara Gustianto, Bapak absen dulu. Hadir Bapak. Baik. Livia Amaradita. Hadir Pak. Baik. Daniel Agung Nugroho. Hadir Samudra. Baik. Ya, tampaknya hari ini gimana ya? Feel-nya itu semangat semua gitu ya. Gimana kabarnya pada hari ini semuanya? Pak lagi bahagia. Baik. Tiap Janto gimana kabarnya? Halo? Baik Pak, sehat. Sehat. Baik, sehat ya, alhamdulillah. Ya, Dani sehat nggih? Sehat semuanya nggih? Ya Pak, sehat Pak. Baik. Ya, kita lanjutkan Bapak materi pada hari ini dengan materi mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan. Ya, Bapak share materinya. Sudah bisa dilihat? Halo, sudah bisa dilihat? Pak. Baik. Sudah. Ya. Mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan. Pada dasarnya alat penanda berfungsi untuk memberi penanda tanda batas pemotongan atau menggamari tempat pembentukan. Nah, di sini alat perkakas tangan contohnya yaitu ada alat penanda ya. Contohnya yaitu untuk pembuatan alur, radius, bentuk sambungan. Alat penanda tidak bisa terpisah dari alat ukur. Jadi alat penanda harus ditunjang oleh alat ukur. Nah, untuk karakteristiknya sendiri dan bahannya itu dapat berbeda-beda ya, tapi fungsinya tetap sama. Ya. Untuk contohnya, yang pertama ada penggores. Jadi, sudah bisa dilihat penggores. Belum Pak. Ya, halo. Sudah bisa dilihat? Sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya? Ya sudah Pak. Cap ini Pak ini. Sudah dilihat penggores? Cap. Oh, ya, penggores. Sebentar. Sudah, Ya. sudah. Ini sedang ada gangguan. Ya, ini. Ya. Ini contoh dari penggores ya. Ini. Nah, di ujungnya itu dari penggores sendiri untuk membuat garis benda kerja. Nah, jadi misalkan nih,
eh, ada di biasanya ada di kerja bangku ya, di pelajaran kerja bangku. Itu macam-macam penggores yang sering digunakan, yaitu yang pertama penggores sederhana, lalu penggores dengan salah satu ujungnya bengkok. Nah ini contohnya ini. Ketinggian yang dapat diatur sesuai skala yang digunakan di atas meja pengukur. Nah ini contohnya ini. Ini contohnya. Lalu yang kedua contohnya ada cap atau stem. Ada kendala ya, sebentar. Bisa dilihat stem capnya. Sudah nggih? Nah, yang kedua ada cap atau stem. Cap digunakan untuk menandai logam atau non-logam, tetapi hanya beberapa yang digunakan untuk menandai non-logam. Ada huruf, angka, dan sebentar. Kemudian ada penitik. Nah, ini contohnya penitik. Aduh, sebentar. Ini Bapak ada laptopnya. Ya, sudah. Ini contoh penitik. Nah, ini fungsi penitik untuk buat titik ya. Oh, sudah pasti. Nah, di sini titik untuk digunakan untuk misalkan ada titik yang tunggu ya, lalu ada jangka. Nih contohnya aja ini. Lalu ada jangka hati, biasanya ini ada room, ada penjarang kapian, selanjutnya ada macam-macam alat pemotong dan fungsinya. Nih, apa? Contoh alat pemotong. Bang G. Halo, mendengar? Tiar, bisa mendengar? Bisa mendengar Bapak ya? Ya, Bapak lanjutkan. Bisa. Contohnya pahat. Pahat digunakan untuk memotong, membuat alur. Biasanya sering dijumpai pada pemesinan buku. Nah, ini contoh-contoh pahat. Contoh pahat plat digunakan untuk meratakan bidang dan memotong plat logam. Ya, baik. Ada pahat alur, ada pahat setengah bulat. Beda nggih kalau pahat alur digunakan untuk membuat alur atau sponeng dan sponeng. Lalu pahat bulat membuat alur, setengah bulat, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kikir. Nah, kikir terbuat dari baja karbon yang diukuran panjang, bentuk membuat rata dan menyikut antar bidang, kemudian membuat rata dan sejajar, dan membuat bidang-bidang berbentuk pahatan dan bentuknya. Nah, kikir ini biasanya digunakan, ini contoh kikir
kikir dan fungsinya. Bisa dilihat ya, fungsi kikir plat, fungsi setengah bulat, fungsi kikir empat, fungsi kikir bulat, fungsi kikir segitiga, lalu fungsi kikir pisau. Nah, di sini ada gambar bentuk kikirnya. Di sini ada kikir bulat, ya. Baik. Kita lanjut, selanjutnya ada gergaji tangan. Potong atau membelah benda kerja bagian yang digergaji, yaitu bingkai atau Ada, Pak. sebentar ya, adalah bingkainya terbuat dari pipa baja yang kuat dan kaku. Ada daun gergaji yang terdiri tong satu sisi atau single cut dan gigi penguat dua sisi atau double cut. Sebelumnya sudah pernah menemui tadi gergaji tangan? Halo, sudah pernah menemui atau sudah pernah menggunakan? Ya, Pak. Kemudian selanjutnya alat bor atau bor spiral terdiri dari temui pada alat-alat pemotong. Bagian-bagian dari mata bor sendiri terdiri dari blade, kemudian ada alur, ada sudut bebas badan atau body clearance, ada mata. Selanjutnya, contohnya ada reamer tangan atau peluas. Ya, reamer atau peluas adalah alat potong untuk menghaluskan permukaan lubang dan memperbesar lubang yang telah kita buat sebelum itu. Lubang itu tadi ya, gunaannya spiral. Nah, di sini gunanya untuk meluaskan dan menghaluskan sampai mencapai ukuran yang diharapkan. Nah, jadi jobnya itu ukuran yang ingin dicapai itu adalah seberapa dapat dihaluskan atau istilahnya dengan jenis beralur spiral hasil lurus. Nah, di sini reamer dengan beralur lurus sama dengan reamer dengan jenis beralur spiral yang digunakan untuk memperluas bidang. Jadi kegunaannya sama aja, cuma alurnya itu berbeda gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini gambarnya Pak Tosni. Ini untuk manual ya, biasanya digunakan jenis. Lalu ada sini
ada contoh tap tangan, bagian-bagiannya itu ada jarum panjang. Nah, di sini jarum panjang akan langsung bergerak apabila diukur nilai dari daya gig. Jadi nilai skala daya gig misalnya bergerak dari angka 0 sampai angka 10, berarti nilai pergerakan jarum panjang tersebut adalah hasilnya 0,10 mm. Di sini ada alat bantu lainnya. Nah, di sini alat bantu dalam proses kali ini ada palu konde. Nah, ini palu konde, ada palu lunak, ada palu pembentuk, dan sebagainya. Di sini ke gunting. Nah, di gunting sendiri ada 4, yaitu gunting tangan lurus, gunting tangan kombinasi, gunting tangan paruh burung, lalu ada gunting tangan digantara, dan sebagainya. Nah, jangan lupa apabila menggunakan alat-alat ini perlu digunakan tetap perlu menggunakan dalam ya, baik, Bapak stop dulu, Bapak jelaskan kembali. Halo, masih bergabung semuanya nggih? Masih, Pak. Baik. Nah, Bapak jelaskan. Nah, jadi alat-alat tersebut bisa terjadi ada kerusakan ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak jelaskan. Jadi misalkan kikir rusak. Nah, ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya yaitu gigi pemarut kikir licin. Bila dikasih rasanya itu licin. Nah, gigi pemarut kikir terlihat banyak yang rontok. Jadi gigi-giginya itu banyak yang rontok. Lalu penyebab kerusakannya itu apa? Bisa jadi yang pertama ada umur penggunaan, itu jelas. Nah, lalu yang kedua, apabila setelah digunakan itu tidak dibersihkan, jadi tidak brown-brownnya itu tidak dibersihkan setelah digunakan. Lalu ada kesalahgunaan pemakaian kikir. Nah, lalu ada kerusakan pada mata bor. Nah, ciri kerusakannya itu ada tumpul pada sisi pemotongnya, bisa juga terjadi bengkok, bisa bagian sisi potong mata bor itu bisa terpotong, lalu rangkanya tidak dapat dijepit. Nah, biasanya penyebab kerusakannya itu yang pertama bisa kesalahan dalam mengasah mata bor. Nah, selain itu ada juga ya secara umum ya. Tab tadi contohnya sisi pemotong tab dan sini itu full. Nah, sisi tab bisa patah. Penyebab kerusakannya yaitu yang pertama umur sudah pasti, kemudian yang kedua
dalam mempersiapkan lubang itu yang ditak itu terlalu kecil. Nah, jadi bahannya itu akan susah gitu ya pada saat menatap. Lalu saat penggunaan pengatap atau proses pengatap itu tidak menggunakan cairan pendingin atau pelumas ya. Nah, gitu kurang lebih seperti itu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sudah bisa diterima nggih materi Bapak pada hari ini? Sudah Pak, terima kasih. Baik. Bapak absen lagi. Daniel Agung Bro, masih ada nggih? Masih, Pak. Ya, baik. Tiara Gustianto, masih ada? Masih, Pak, masih. Baik. Lia Amaradita? Ada Pak. Baik. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak kira cukup nggih. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik. Tutup pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebih maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari. Terima kasih Pak. Baik. Ya, sama-sama.